Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan sudah melindungi kami sampai saat ini. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau belajar. Berkati kami. Semoga apa yang kami pelajari boleh kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 3, muatan bahasa Indonesia. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang, kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Sekarang, buka buku paketnya di halaman 75 sampai 76. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar asap. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok.
kita baca dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita lihat pada paragraf pertama. Paragraf pertama terdiri atas 7 kalimat. Kita akan mencari tahu yang mana yang termasuk gagasan pokok dan yang mana yang termasuk gagasan pendukung. Gagasan pokok ada di kalimat pertama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kalimat kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 termasuk gagasan pendukung karena menjelaskan kalimat pertama. Sekarang, tugas anak-anak adalah melanjutkan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2 dan 3 di halaman 78 sampai 79. Teks bacaannya di halaman 75 sampai 76. Selanjutnya, buka buku paketnya di halaman 106. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ini paragraf pertama. Ini paragraf kedua. Ini paragraf ketiga. Sekarang, tugas anak-anak adalah menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung di halaman 106 sampai 108. Teks bacaannya di buku paket halaman 86. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.